Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin salatan taftahu biha lana futuhal arifin wa tufaqihuna biha fid din wa ala alihi wa sahbihi. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, tepat jam 23 masih duduk di alun-alun. Sehat walafiah, kumpul untuk sholawat. Nah, ini patut disyukuri. Ya, kumpul untuk sholawat, patut disyukuri. Nah, insya Allah nanti berkat sholawat semuanya bisa selamat. Ya, semuanya bisa selamat. Akhir zaman itu banyak hal-hal yang gak enak. Akhir zaman banyak hal-hal yang tidak menyenangkan. Akhir zaman banyak hal-hal yang tidak membuat nyaman. Akhir zaman banyak hal-hal yang tidak menenteramkan. Salah satu cara dan cara yang Masya Allah luar biasa untuk mendatangkan ketentraman, menimbulkan kenyamanan, dan juga menciptakan keamanan adalah dengan banyak bersolawat kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibadah yang tidak kenal batas usia, ibadah yang tidak kenal wujud manusia. Manusianya mau ahli taat atau manusianya ahli maksiat. Maka siapa dia banyak-banyak sholawat, yang ahli taat insya Allah akan selamat, yang ahli maksiat insya Allah akan tobat. Ya, insya Allah akan tobat. Makanya jangan pernah mengatakan percuma kamu sholawatan, baca sholawat, ya, sedangkan kamu masih maksiat. Jawabannya adalah karena saya masih banyak maksiat, maka saya akan perbanyak sholawat. Lah yang taat-taat saja sholawatnya banyak kok, apalagi yang ahli maksiat, terutama yang muda-muda. Ya, yang muda. Kalau yang sudah tua hampir meninggal dunia wajar banyak sholawat. Ya, semakin tua kan semakin dekat pada kematian. Itu kalau memperbanyak sholawat wajar. Sebagaimana dikatakan Syekh Ibn Athaillah Al-Askandari rahimahullah, ada 3 amalan yang menyelamatkan di akhir usia. Karena orang itu kalau semakin tua, nanti semakin susah ibadah. Mau sholat malam gitu, badannya yang kadang gak kuat. Mau banyak-banyak datang pengajian, ya kadang-kadang angin malam gak kuat juga. Mau puasa, ya, seringkali tubuhnya tidak mampu diajak puasa. Maka 3 amalan ini, kata Syekh Ibn Athaillah Al-Askandari rahimahullah, akan menyelamatkan manusia, khususnya mereka yang usianya udah lanjut usia. Apa itu amalannya? Yaitu istighfar, sholawat, dan sodakoh. Ya, istighfar, sholawat, sama sodakoh. Nah, kalau buat yang tua-tua saja manjur, apalagi buat yang muda. Nah, yang muda-muda yang punya hajat. Orang dulu kalau punya hajat datang ke kiai, datang ke orang soleh, datang ke ulama, datang ke ustadz, datang ke habib, kemudian mengatakan, Habib, yai, ustadz, ulama, guru, syekh, tolong doakan agar hajat saya ini qabul, agar hajat saya diwujudkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Saya mau nanya nih di sini, kira-kira punya hajat atau enggak punya hajat? Nah, yang belum menikah, pengen nikah enggak itu? Yang sudah nikah, pengen nambah enggak? Kok jawabnya yang di panggung pelan-pelan? Pertanyaan jebakan itu. Halo, pengen hajatnya kabul enggak? Pengen hajatnya kabul enggak? Pertanyaan saya, mana yang kamu andalkan? Pola pikirmu, pintermu, atau doamu? Salah.
Kenyataannya masyarakat doa kalau kepepet. Kalau sudah ngelamar kerjaan ke sana ditolak, ke sana ditolak, ke sana ditolak, baru doa. Ngelamar sana ditolak, Minang sana ditolak, baru datang ke Habib, ke Kiai, ke Ustadz. Tolong Yai, doa. Nah ini yang terjadi di masyarakat. Doa kok ditaruh di paling akhir. Doa ditaruh di paling ujung. Padahal sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ad-du'a silahul mu'min. Doa adalah senjatanya orang yang beriman. Katanya almarhum Kiai Abdurrahman Wahid Gus Dur ketika mengomentari hadis tersebut, makanya orang kalau pulang pengajian bab dongo aja ditinggal. Seringkali ceramahnya sudah selesai, belum sempat ditutup doa sudah pulang. Kata Gus Dur itu nanti kalau tidak baca doa di akhir majelisnya, di jalan dicegat setan karepmu dewe ya. Salahmu dewe. Karena doa silahul mukmin. Doa senjatanya orang yang beriman. Makanya orang yang beriman harus bawa senjatanya. Ya harus bawa senjatanya. Senjata itu bukan pistol, senjata itu bukan pentungan, ya senjata itu bukan ilmu kanuragan. Tapi senjata itu adalah kekuatan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya kiai-kiai dulu, Habib-Habib dulu tidak banyak memberikan senjata-senjata zahir, tapi yang diberikan senjata-senjata batin, dikasih zikir, dikasih doa. Karena Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak mungkin keliru. Rasulullah mengajarkan ad-du'a silahul mu'min. Doa adalah senjatanya orang yang beriman. Salah satu doa yang paling mustajab dan tanpanya doa tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala adalah sholawat. Sholawat itu bahasa Indonesia. Bahasa Arabnya sebetulnya as-sholatu alan Nabi Muhammad SAW. As-sholah. Kalau jamak jadinya sholawat. Kalau satu, sholah. Kalau banyak, sholawat. Jadi sholawat ini bahasa Indonesia, bahasa Arab yang di-Indonesiakan. Padahal arti daripada sholah atau sholawat itu kalau dalam bahasa Indonesia artinya doa. Ya, jadi orang yang bersolawat dia lagi berdoa. Tidak ada manusia mampu bersolawat kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika Allah mewahyukan innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Ketika ayat ini turun, para sahabat menghadap baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian sahabat melaporkan, ya Rasulullah, kalau mengucapkan salam kepadamu kami paham. Karena Rasul udah ngajari at-tahiyatul mubarakatuh sholawatu thayyibatulillah, itu adalah salam Nabi untuk Allah. Maka Allah menjawab assalamu alaika ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Jadi kalau mengucapkan salam sudah paham assalamu alaika ya Rasulullah, seperti yang kita baca kalau kita mahallul qiyam dalam maulid ya Nabi salam alaika ya Rasul salam alaika ya Habib salam alaika salawatullah alaika ya Nabi salam alaika assalamu alaika ya Rasulullah. Itu namanya salam. Sahabat paham. Tapi begitu sampai sholawat, sahabat bingung. Allah sholawat kepada Nabi, malaikat sholawat kepada Nabi. Ini kami orang-orang yang beriman disuruh sholawat, suruh doa untuk Nabi. Terus gimana caranya? Disitulah sahabat menghadap kepada Nabi Muhammad SAW. Amma salam faqad arafna. Kalau salam kami sudah paham ya Rasulullah. Nah kalau sholawat ini gimana caranya? Mensolawati dirimu itu caranya bagaimana? Mendoakan engkau bagaimana? Maka Nabi Muhammad SAW pun tidak mengajarkan untuk berdoa tertentu. Rasulullah nggak ngajarkan doa tertentu. Kenapa nggak ngajarkan doa tertentu? Padahal artinya sholawat adalah doa.
Doa karena tidak ada satu makhluk Allah pun yang bisa melaksanakan perintah Allah untuk mendoakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam seperti yang dimau Allah, seperti yang dimaksud Allah. Makanya sholawat itu Kanjeng Nabi Muhammad SAW mengembalikannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita diajari Nabi untuk menyerahkan kepada Allah. Udah, jangan kamu yang sholawat, biar Allah yang sholawat. Makanya bunyinya sholawat, Allahumma sholli ala. Allahumma, duhai Allah, tolong engkau bersolawat pada Nabi Muhammad SAW. As-salatu ala, Allah bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW. Ya Rabbi, duhai Allah, tolong engkau bersolawat pada Nabi Muhammad SAW. Pertanyaannya, yang nyuruh solawat siapa? Yang nyuruh solawat siapa? Allah. Yang disuruh siapa? Kita. Terus kenapa kita disuruh tambah nyuruh Allah? Kita disuruh, justru kita minta Allah yang solawat. Kok justru yang disuruh nyuruh yang menyuruh? Kenapa seperti itu? Karena nggak ada yang mampu solawat, nggak ada yang mampu solawat. Karena Allah yang bersolawat, karena Allah yang bersolawat. Kamu nggak pernah solawat, saya nggak pernah solawat, kita nggak pernah solawat. Kita minta Allah bersolawat, Allahumma sholli, Allahumma sholli. Makanya tidak ada ukuran untuk pahala solawat, nggak ada ukuran. Gimana caranya balas Allah? Nggak mungkin bisa kan balas Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau istighfar, amalan yang pahalanya besar, di Al-Quran dijelaskan, Fakultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa alaikum midrara wa yumdidkum bi amwalin wa banin wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara. Jelas di Al-Quran, ketika itu Nabi Nuh kaumnya paceklik, tahunan tidak ada hujan. Kita 1 tahun nih, Indonesia nih 1 tahun kering ya, panas di mana-mana, semua sambat, semua ngeluh, panasnya Masya Allah, panasnya Masya Allah. Seperti di Mekah sampai 40 derajat, panas luar biasa Indonesia. Nunggu hujan baru datang nih akhir-akhir tahun ini ya, hujan baru datang. Itu saja yang namanya telaga di daerah Mojokerto sana, dari kerajaan zaman dahulu kala yang nggak pernah sat. Ya, hampir nggak pernah sat, sampai sat itu telaganya. Telaganya sampai keringnya luar biasa karena panas. Bayangkan kalau ini terjadi 7 tahun. Bayangkan kalau terjadi 10 tahun, naudzubillah min dzalik, bakal kekeringan yang luar biasa. Sehebat apapun kamu, kalau tanahmu kering gak ada air, mati. Bensin turah-turah, tapi kalau air gak ada, mati. Gak ada air, mati. Tubuh kepanasan, airnya yang disubuh ini keluar, dehidrasi, mati. Pernah di luar negeri terjadi itu. Orang keluar dari rumah gak sadar. Di tengah jalan kena sengatan matahari yang luar biasa, sehingga hari itu banyak jiwa yang melayang meninggal dunia. Kenapa? Karena dehidrasi tanpa disadari. Air di tubuhnya disedot sama matahari karena panasnya luar biasa. Saat itu tahunan umat Nabi Nuh itu paceklik. Coba lihat saudara-saudara, teman-teman semua, apakah saat itu Nabi Nuh yang ahli politik, Nabi Nuh yang ahli ilmu bumi, Nabi Nuh yang ahli ilmu perang, Nabi Nuh yang ahli ilmu macam-macam, kemudian mengajarkan, mari kita bor sumur, mari kita buat sumur agar air keluar. Saya Nabi, saya tahu nih sumbernya air di mana, ayo kita kerja bakti. Apakah Nabi Nuh mengatakan seperti itu? Tidak. Solusi-solusi seperti ini jangan diandalkan. Makanya kita kalau mau bangsa ini makmur, mau bangsa ini maju, mau bangsa ini hebat, mau bangsa ini besar, tinggalkan solusi-solusi pakai nalar, tinggalkan solusi-solusi pakai pikiran, itu nanti belakangan. Jangan diandalkan, andalkan dulu Allah dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di mana Nabi Nuh saat itu menginstruksikan kepada kaumnya, fakultu astaghfiru rabbakum. Nabi Nuh mengatakan, kalian semua istighfarlah, minta ampun kepada Tuhan kalian. Makanya yang rumahnya paceklik, yang rezekinya seret, yang hidupnya ruwet, yang rumah tangganya semrawut, yang kehidupannya amburadul, jangan pakai nalarnya terus. Nalar yang dipakai, istighfarlah pada Tuhan kalian semua, yaitu Allah Ta'ala. Kenapa?
innahu kana ghaffara. Sungguh Allah senang memberikan ampunan pada orang yang mau minta ampun. Sebejat apapun kita, seburuk apapun kita, sedugal apapun kita ya, seperti apapun kita ini, minta ampun sama Allah. Gusti Allah tolong ampuni saya. Dandanono sholatmu, sholat kita perbaiki, birrul walidain kita diperbaiki, sama kakak adik diperbaiki, sama tonggo diperbaiki. Makanya saya katakan di tua, ojo kurang ajar. Akhir zaman ini banyak di negara kita orang-orang yang lupa bekti sama orang tua. Dipanggil bapaknya, dipanggil ibunya, diam, ditelepon bapak ibunya, gak digubris, pacarnya yang telepon langsung mencolot. Hadir enggak nih orangnya nih? Oh ngaku. Ya kan, langsung mencolot. Bahkan dinanti-nanti, ada enggak telepon dari dia, ada enggak telepon dari dia. Ada telepon dari bapaknya enggak dilihat. Bahkan temannya tanya, siapa itu telepon, bolak-balik mau diangkat, jawabannya papaku, bapakku, ibuku. Dikesampingkan, ini anak durhaka, anak yang durhaka. Kata Allah Ta'ala lewat lisan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ridallah fi ridal walidain wa sukhtullah fi sukhtil walidain. Ridhonya Allah bergantung ridho orang tua, murkanya Allah bergantung murka orang tua. Sehebat apapun saya, sehebat apapun jenengan usaha, kalau Allah enggak ridho, remuk. Allah enggak ridho kok, remuk. Yang punya jagat raya siapa? Allah. Yang punya langit siapa? Allah. Yang punya jenengan, punya saya, punya kita semua siapa? Allah. Lah kalau Allahnya enggak senang sama kita, Allah yang enggak ridho, sehebat apapun usaha gelundung. Pasti gelundung, enggak mungkin enggak gelundung. Sepinter apapun jadi bodoh kamu nanti. Katoan bodohmu akan ditontonkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kalau kamu enggak bekti sama orang tuamu. Bahkan dalam hadis yang lain Allah menyatakan, man asbaha murdiyan li wa muskhitan li walidayh fana anhu sakhit wa man asbaha muskhitan li wa murdiyan li walidayh fana anhu radin. Siapa yang pagi-pagi buat aku senang, kata Allah, malamnya seperti ini, sampai subuh seperti ini, subuh ngebai masjid jamaah, Allah senang luar biasa. Pulang dari masjid, ibunya ngomong, nak tolong antarkan ibu ke pasar. Jawab, kesel bu, anak yang seperti ini matahkan hati orang tuanya. Apa kata Allah? Siapa yang pagi-pagi sudah buat aku senang, tapi buat orang tuanya marah, buat orangnya itu gak senang hati, maka aku jadi benci sama dia. Artinya apa? Ganjarannya sholawatan seperti ini, ganjaran sholat subuh berjamaah yang luar biasa. Begitu Anda durhaka sama orang tua, saya durhaka sama orang tua, kita buat gelo orang tua, ganjarannya itu tenggelam, kalah dengan dosa. Sekali buat orang tua, hatinya patah. Na'udzubillah min dzalik. Nah, Nabi Nuh tadi berkata, istaghfiru rabbakum. Solusi untuk masalahmu itu istighfar. Kalau kamu istighfar, minta ampun, maka janjinya Allah, coba lihat, ada janji Allah. Ada janji Allah lewat lisan Nabi Nuh alaihissalam. Istaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa alaikum midrara. Maka Allah akan menurunkan hujan yang lebat dari langit. Masalahnya tahunan gak ada hujan, langsung dikasih solusi. Masalahnya ruwet cari nafkah, langsung dikasih solusi. Masalahnya ruwet dalam berumah tangga, langsung dikasih solusi. Wa yumditkum bi amwalin wa banin. Maka Allah akan beri kalian harta yang beraneka ragam dan banyak, wa banin, dan anak keturunan yang banyak, wa jannat, dan Allah akan beri kalian kebun-kebun yang mengalir sungai di dalamnya. Nah, untuk istighfar ada itu. Jadi istighfar itu ada pahalanya, jenisnya kelihatan istighfar. Tapi kalau sholawat tidak ada. Gak ada gini, kamu sholawat nanti saya kasih duit, gak ono. Tapi istighfar nanti kamu saya kasih duit, ada. Kamu sholawat nanti saya turunkan hujan, gak ada. Kamu istighfar nanti saya turunkan hujan, ada. Kok bisa begitu ya? Kenapa? Padahal sama-sama ini perintah, banyak sholawat, banyak istighfar. Jawabannya sederhana, karena untuk istighfar kita yang melakukan. Ya Allah tolong ampuni aku, kita minta diampuni. Tapi kalau sholawat, kita ini nyuruh Allah sholawat. Ya Allah tolong engkau bersolawat, berarti kita nggak pernah sholawat. Siapa yang sholawat?
Allah yang sholawat pada Nabi, kita cuma ngomong, ya Allah tolong engkau sholawat pada Nabi. Nah kalau Allah yang sholawat, nah balasannya seperti apa kira-kira? Gak bisa diukur. Ya nggak bisa diukur. Begini, saya disuruh parkir mobil. Saya jadi tukang parkir mobil. Misalnya Vale itu kalau di mall-mall tertentu ya, parkir mobil bayar 50.000. Lah kalau kemudian ini yang parkir mobil bukan saya, yang parkir mobil ini misalnya seorang bupati gitu ya. Terus saya mau bayar berapa? Saya yang parkirkan mobilmu, aku bayar piro? Masa bupati tak bayar 50.000? Tak bisa dibayar, tak bisa nih. Justru bupatinya nanti ngasih saya, udah Beb, ya gak usah bayar. Ini hadiah buat Habib, justru kayak duit aku. Ini hadiah buat Kiai. Nah, karena Allah yang sholawat, maka Allah menyiapkan sendiri ganjarannya orang yang sholawat. Apa itu ganjarannya orang sholawat? Bukan dikasih surga, kecilian. Surga terlampau kecil. Karena surga itu makhluknya Allah subhanahu wa ta'ala. Surga itu ciptaannya Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi orang yang sholawat dikasih ganjaran apa? Siapapun dari umatmu yang sholawat kepadamu 1 kali, aku sholawat kepadanya 10 kali. Jadi orang yang mau sholawat, karena Allah yang bersolawat, Allah balasnya tak sholawati awakmu. Disolawati sama Allah 10 kali, sekali kita sholawat. Nah kalau udah dapat sholawat dari Allah 1 kali, jangankan 10 ya, 1 kali saja, itu sudah dosa habis, pahala unlimited, ya pahala unlimited. Karena sholawatnya Allah sifatnya abadi. Karena sholawatnya Allah bukan makhluk, fi'lullah, perbuatannya Allah subhanahu wa ta'ala. Ikhwani rahimakumullah, yang mudeng semoga mudeng, yang gak mudeng jangan mudeng. Memang ada bagiannya sendiri-sendiri. Ya ada jatahnya sendiri. Ini kan mungkin ada yang paham menikmati. Kalau yang gak paham ya gak usah menikmati. Halo. Jadi kalau punya hajat ngapain? Baca sholawat. Pertanyaan saya, kemarin pengen beli motor, baca sholawat enggak? Lihat motor lewat, mobil lewat, edan, wabek tenang. Edan. Yang gue edan, aneh ya. Rumah mewah, megah, edan. Bahasa Indonesianya, gila bener mobilnya, gila bener rumahnya, gila bener. Jadi semua yang luar biasa di negara kita disebut edan. Aneh tapi nyata ini. Rumah mewah disebut gila bener. Jadi kalau jelek, gila enggak bener. Kalau mewah, gila bener. Makanya kalau mobil bagus, edan tenan. Betul kan? Jadi yang edan tenan itu kalau mobil bagus. Jadi kalau mobil enggak bagus, edan ora tenan. Kenapa semua disebut gila bener, edan untuk hal-hal yang luar biasa? Karena memang orang gila itu luar biasa. Orang gila itu luar biasa. Saya itu pakai ilmunya orang gila. Yang saya pakai ilmunya orang gila, ojo mbok tiru. Contoh tadi panitia mau ngawal, iya toh? Mau ngantarkan saya larang, ojo, silahkan di pos masing-masing. Sak karepku dewi. Saya mau jalan-jalan sendiri. Enak wong edan ki arep mlaku, arep linggih ya linggih. Wong normal kawal. Normal, wong edan jalannya mesti lewat sana, Beb. Sak karepku mencolot di situ. Duk cedak cepet, enak toh? Gak muter. Ya. Dan orang gila enggak ada yang mau deketi. Sopo sing wani nyedek wong edan? Siapa tuh yang berani deketi orang gila? Enggak ada. Mau deketi orang gila, bahkan dideketi orang gila Melayu. Lari. Coba nih satgas ini. Ada orang gila satu nyedak udah Melayu kabeh. Walaupun gagah ya. Kenapa aku waras aku? Wong edan, musuh wong edan medeni. Karena perbuatannya tidak terduga, enggak bisa diprediksi. Orang gila itu luar biasa. Kenapa tak kenal lelah? Saya belum pernah ada ketemu orang gila sambat kesel aku. Tidak pernah. Kenapa? Orang gila itu kalau capek nggak sambat, langsung istirahat.
Nah, orang normal capek sambat, gak istirahat. Jadi yang gila yang mana? Ayo sing ndi? Orang normal kesel aku, boyoku gak enak, kesel aku. Orang normal, betul ya? Tapi gak istirahat. Orang gila kesel gak kakek ngomong, dek plek istirahat. Berarti yang normal yang mana ini? Sing edan apa sing waras? Ya tetap sing edan. Yang edan ini normal. Orang waras itu sudah nggak normal karena pakai akalnya. Pakai akalnya. Padahal hidup sama Allah nggak boleh pakai akal. Hidup pakai hati. Akal ki kakek ngakali. Kalau hati itu nanti akan memberi jalan nurani. Wong edan ngantuk, nggak banyak sambat, nggak banyak kakek ngomong ngantuk aku, nggak ada. Wong edan ngantuk geletak turu. Betul. Tapi kalau orang normal ngantuk, sambat dan cari tempat tidur. Masuk kamar ber-AC, AC ini kademen pateni. Dipateni kesumuan. Pakai kipas angin, masuk angin. Mumet nih jadi orang normal. Wong edan tengah dalan turu, bis rawani ngindak. Bisnya mandek bahkan, mandek. Ada orang sakti lagi tidur, lu wong edan dibilang sakti. Orang gila tidur di tengah jalan dibilang sakti. Tapi kalau orang normal tidur di tengah jalan dibilang mau bunuh diri. Jadi mana yang bagus? Wong edan apa wong normal? Edan. Jadi orang gila. Gilalah, tapi jangan gila beneran. Pola pikirnya orang gila ini pakai. Karena orang pikirnya orang gila itu dibimbing ilahi Rabbi untuk urusan bertahan hidup, dibimbing Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada orang gila takut jatuh miskin. Yang takut jatuh miskin hanya orang normal. Sesuk mangan apa ya? Lawan di rumah itu genah. Nasi banyak kok, tanya besok makan apa. Nanti gimana Pak ya cara bayar SPP? Ya bayaran gurune bayaran nganggo duit. Gimana cara bayar SPP? Lah duitnya dari mana? Yombo. Kamu kok mikir duitnya dari mana? Enggak usah ruwet. Orang gila enak. Besok gimana? Orang ngurus. Yang penting saya ngantuk turu. Luwe mangan. Kesel istirahat. Enak atau enggak enak? Enak, pengen ngakak. Pengen nangis. Makanya orang gila tuh tangisannya tak terduga, ketawanya tak terduga. Jalan-jalan ketawa sendiri. Ya, kadang jalan-jalan nangis sendiri karena hidupnya pada waktunya saat ini, bukan waktunya akan nanti. Sementara kita yang waras mikir sesuk piye yo, delala kok bengi mati. Gak akan mikir besok. Pikirlah saat ini saya ceramah saya nggak mikir yang lain. Gak mikir yang lain. Saat ini jenengan dengarkan ceramah, ya rungono ceramah, aja mikir sing liyane. Saat nanti makan, ya makan. Jangan mikir ceramah, mau makan kok mikir ceramah. Gak masuk. Yang ceramah gak bisa masuk ilmunya. Kenapa? Sambil ceramah dia mikir makan, gak iso. Nah ini ilmu orang gila luar biasa. Tapi ojo edan awakmu. Jangan gila yang seperti itu. Ilmunya saja diambil. Nah, kalau lihat rumah mewah, mobil yang bagus, ya, perempuan cantik, pria tampan yang pengen Anda nikahi. Nah ini mas-mas nih yang mungkin jatuh cinta sama perempuan cantik, tak ajari corone. Mau, pananono bapak. Ojo kakek mikir, marani anake percuma mas, anake mbok parani, ya awakmu yang jangan kakek dosa, ternyata setelah 3 tahun dia menikah dengan pria lain, hancur hatimu. Betul mbak? Saya mau nanya mbak, punya pacar uangnya 1 juta, kemudian datang salon suami bawa mobil mewah harga 2 miliar, jangan pilih yang mana? 2 miliar tuh ngaku tuh. Pilih yang 2 miliar. Itu perempuan normal, perempuan betul itu, bener gitu, wedok tenang. Makanya kalian laki-laki jangan mudah terpedaya oleh wanita yang ahli memperdaya kaum pria. Saking hebatnya perempuan memperdaya kaum laki-laki, makanya iklan-iklan di TV kadang nggak nyambung. Iklannya mobil yang dipakai perempuan. Nah hubungannya apa? Betul kan? Iklan ini yang dipakai perempuan. Gak nyambung, tidak nyambung. Tapi karena yang buat iklan sudah paham. Inna kaidakunna azim. Sungguh tipu daya kalian perempuan itu azim. Azim. Tipu dayanya luar biasa, itu Allah bilang di Al-Quran. Sementara setan itu dikatakan tipu daya setan itu dhaif, lemah. Tipu daya setan lemah, tipu daya perempuan azim, agung.
Berarti sing luwih setan sing di ngawur awakmu. Sorry Mbak. Bukan maksud begitu. Mau nyadarkan ini loh. Laki-laki yang ada di sini. Halo. Halo. Makanya para none bapak ceklen tangane sholawatan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Ya Rabbi sholli ala Muhammad. Maksudnya apa? Malam minggu Pak sholawatan Pak. Rodotul Jannah Pak sholawatan. Allahumma sholli wa sallim alaihi. Bapaknya di cium tangannya Allahumma sholli wa sallim alaihi. Batinan wae, coba banter-banter. Kalau banter-banter dikira kamu gila nanti. Allahumma sholli wa sallim alaihi. Allahumma sholli wa sallim alaihi. Sholawatan terus, tapi di hati anakmu gua aku Pak. Masya Allah. Lewat sholawat kecekel. Kepegang. Enggak mungkin enggak kepegang. Makanya kiai-kiai yang istilah lebih dari satu itu kenapa kok lancar saja, kenapa? Sholawatnya kenceng. Lawakmu sholawat gak tahu harap lebih meneh. Bubar. Sholawat dikit gaya mau nikah lagi. Wassalam. Ya wassalam. Itu kiai-kiai kok mudah ya nikah lagi. Satu hari sholawat 10.000 kali. Satu hari sholawat 5.000 kali. Kamu sholawatnya sesekali. Yo hancur. Sesekali pun tidak dilakukan. Habib kenapa saya gagal? Lah para kiai itu amalannya luar biasa kok. Punya hajat duduk munjiah 1000 kali. Jenengan punya hajat diajari. Baca munjiah 1000 kali. Jawabannya kakean Bib. Ada yang lebih ekonomis. Masya Allah, sholawat ditawar. Paket ekonomi. Sholawat pahih. Paket hemat sholawat itu. Masya Allah. Ikhwani rahimakumullah. Yang banyak sholawat. Jadi kalau punya hajat baca sholawat sebanyak mungkin. Pasti kepegang. Sego pecel lawuh rambak. Dunia kecekel akhirat kecanda. Ya, itu orang yang ahli sholawat. Apa? Sego pecel lawuh rambak. Dunia kecekel akhirat kecanda. Buat orang yang mau baca sholawat sebanyak mungkin. Ini sholawat. Nah sholawat itu bagaimana? Sakarepmu. Mau Allahumma sholli ala Muhammad, bagus. Mau Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad, bagus. Mau Allahumma sholli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi, bagus. Mau Allahumma sholli ala Sayyidina sholatan tunjina biha sampai akhir, bagus. Mau nariyah, mau munjiah, mau sholawat al-fatih, mau sholawat apapun, bagus. Gak ada sholawat yang jelek. Orang yang mengatakan ada sholawat jelek, itu orang yang jelek. Nah, kenapa? Karena sholawat itu doa Allahumma. Masa orang berdoa pada Allah dibilang welek, kan ngawur. Nah sebaik-baik doa yang dikatakan doa silahul mu'min. Doa senjatanya orang yang beriman. Doa yang terbaik adalah sholawat. Karena sholawat diawali dengan Allahumma. Ulama mengatakan kalimat Allahumma huwa ismullahil a'zam. Itu merupakan kalimat yang kalau dibaca tidak akan ditolak orang yang membacanya, minta apapun pada Allah subhanahu wa ta'ala. Allahumma. Makanya ada ulama-ulama yang dongo cuman begini. Allahumma. Cuman begitu tok. Tapi kabulnya luar biasa. Karena hatinya ikut main. Hatinya ikut berdoa. Nah doa apapun. Jenengan dermimil baca doa macam-macam. Tidak akan diterima oleh Allah Ta'ala kalau tidak dibuka dengan sholawat dan tidak ditutup dengan sholawat. Paketnya itu, bungkusnya adalah sholawat. Habib saya doa macam-macam kok gak kabul-kabul, bungkusmu kurang api. Kalau bungkusmu bagus, itu isinya langsung diterima. Masukkan. Contoh, datang pesta perkawinan, bawa kado, bungkusnya bagus, ditaruh di meja, ditaruh di tempat paling depan. Isinya apa? Bungkusnya welek. Sortir, ini nanti dulu nih, perlu dicek ini. Apa ini? Ya, atau bungkusnya bau, dibuang mungkin. Mampu. Pak, silakan ambil. Kalau bungkusnya bagus, dimuliakan. Nah, bungkus yang paling bagus adalah sholawat kepada Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikhwani rahimakumullah. 36 menit sudah saya berbicara. Itu loh jam saya. 36 menit. Setengah 12 lewat 6 menit. Saya besok pagi ada tugas lain. Ya, ceramahnya nggak usah panjang-panjang, tapi jangan pendek-pendek. Allahumma sholli alaihi. Emangnya saya kesini dekat, aduh loh Solo. Menurut GPS 6 jam
lewat sekian menit. Menurut GPS, berangkatnya siang. Kalau berangkatnya malam, menurut GPS 5 jam sekian. Gitu kan? Masya Allah. Jangan itu punya syekh namanya Google, nurutnya luar biasa. Syekh Google itu loh. Syekh Google punya ada Google Map. Betul kan? Mau ke alun-alun ini, share lokasi, klik. Enaknya lewat mana? Dikasih pilihan. Lewat sini jaraknya lebih dekat, tapi jam tempuhnya lebih lama. Lewat sini jaraknya lebih jauh, tapi jam tempuhnya lebih dekat. Google saja bisa ngasih pilihan. Nah, masa Kiai sama Habib gak bisa ngasih pilihan? Paham Al-Quran, paham hadis. Makanya kalau udah bertemu dengan Kiai Habib, ojo bahas dalil. Kiai Habib dalilnya mana? Aduh, repot ini. Lawang sahabat zaman dulu aja gak pernah dalil. Jangan zaman sekarang kebanyakan nanya dalil, ini kan termasuk manusia aneh. Manusia aneh. Begini, boleh saya nanya? Coba yang pernah naik angkot, angkat tangan. Yang pernah naik angkot, angkat tangan. Ojo sombong awakmu, ayo angkat tanganmu. Nah, udah. Yang pernah naik pesawat, angkat tangan. Pesawat terbang, kapal mabur. Yang udah pernah naik, coba angkat tangan. Ya. Yang pernah naik bis, angkat tangan. Masya Allah. Oke, udah, 3 ini saya buat contoh. Boleh ya? Yang pernah ke dokter, coba angkat tangan. Wah, Masya Allah, banyak sekali ini. Yang pernah melahirkan, coba angkat tangan. Di sini angkat tangan bahaya, kita ngelamun. Oke, di sana. Sip, sekarang saya mau nanya. Dari yang pernah melahirkan dulu. Bu, jenengan yang pernah melahirkan, pergi ke dokter kandungan. Ya, misal pergi ke dokter kandungan. Pernah enggak nanya sama dokternya begini, dokter saya mau nanya, dokter lulusan mana? Dokter paham enggak cara menangani wanita yang mau melahirkan? Dokter betul-betul ngerti atau tidak? Pernah nanya gitu enggak? Enggak pernah. Yang sakit, pergi ke dokter. Pernah enggak nanya sama dokter, Pak dokter, jenengan ini ngasih saya resep ini, dalilnya mana ini? Kok saya harus dikasih resep? Ini kan obat banyak. Kenapa obatnya harus ini? Sama-sama pusing. Kan ada obat pusing macam-macam. Kenapa dokter pilih yang ini? Kenapa enggak yang itu? Jawab dokternya, oke. Saya sarankan kamu pergi ke dokter yang lain. Rujuk ke dokternya. Dokter apa? Dokter jiwa. Loro. Otakmu rodok miring. Kamu pergi ke rumah sakit jiwa. Ibu kalau nanya begitu juga sama dokternya, ibu gangguan, ada sedikit gangguan kelainan hamil, Bu. Apa? Stres berlebihan. Silahkan pergi ke dokter jiwa untuk dikasih obat tambahan biar ibu enggak stres. Betul atau betul? Naik bis, marah nih supir, kernetnya mana? Saya, supirnya saya mau ketemu dulu. Pak supir, sorry, punya SIM enggak? Terus tahu jalan enggak? Jangan pasti nih tahu jalan. Jangan enggak ngerti jalan nanti. Saya tiwas naik, kebelasok enggak. Loh saya sebelum jalan kan harus tahu supirnya ngerti jalan atau tidak. Walaupun itu jurusannya jelas. Iya, Purwokerto, Jogja, jurusan jelas. Bapak tahu jalan ke Jogja, benar tahu enggak Pak? Kalau ada penumpang seperti itu, kira-kira diturunkan atau suruh duduk? Miduno Mas, ngeruweti. Silakan kamu duduk. Ya, silakan pergi. Naik pesawat. Sorry Mbak Pramugari, ini menyangkut nyawa saya. Menyangkut nyawa saya. Saya mau lihat dulu nih pilotnya. Saya lihat dulu wajahnya. Kira-kira pilotnya ini mabuk atau tidak? Kena narkoba atau tidak? Nomor 1 itu. Nomor 2, saya mau tanya sama pilotnya, ijazahnya mana? Jebolan mana? Jangan-jangan dia pilot gadungan ini. Saya juga mau nanya, dia paham enggak nih rute langit? Rute langit paham atau tidak? Banyak pesawat di atas loh. Kalau nggak paham tuh buruan loh. Saya harus tahu, ini hak saya nih sebagai penumpang, harus ngerti. Ngeyel, diturunkan sama pramugari, bahkan dipanggilkan polisi. Ini orang aneh buat onar. Naik pesawat ya duduk manis, kencangkan ikat pinggang, ya sandaran ditegakkan, jendela dibuka, bahkan anjuran baca doa pun tidak ada, kecuali maskapai tertentu. Nah nanti kalau saya jadi presiden tahun 4000 Masehi, negara Indonesia di mana saya presidennya tahun 4000 Masehi, kalau jadi insya Allah, kalau sampai ada maskapai penerbangan tidak mengajak
seluruh jamaah yang ikut terbang bersamanya membaca doa, maskapainya saya tutup, saudara-saudara. Kenapa? Saya seorang Indonesia, NKRI, Pancasila, harga mati, sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Bagaimana ada pesawat mengudara, nggak bawa Tuhan di dalamnya? Masya Allah. Cara pakai ini diperagakan, cara pakai ini diperagakan, keselamatan diperagakan. Dongo cuman kertas ditaruh, nyuruh moco enggak. Kecuali maskapai tertentu. Ya enggak apa-apa, itu hak maskapai masing-masing. Perubahan jangan tergesa-gesa. Makanya saya nunggu waktu 2000 tahun dulu. Tahun 4000 Masehi, kan perlu calon-calon anggota DPR MPR yang mumpuni, yang nanti akan memperjuangkan aspirasi saya sebagai calon presiden tahun 4000 Masehi. Saudara-saudara yang dimuliakan Allah. Kira-kira Anda pilih siapa? Terus mati kabeh. Tahun 4000 Masehi. Halo. Sampai di mana tadi? Pesawat. Iya. Naik angkot juga begitu, duduk manis. Iya. Ikut trayek, turun bayar. Betul? Gak usah banyak ngomong. Giliran dikasih amalan sama kiai, dikasih amalan sama Habib, takok, yai, dalilnya mana? Ini sumbernya dari mana nih? Al-Qur'annya mana nih? Haditsnya mana? Kata kiai, minggato awakmu. Minggato, ini melanggar aturan ikut kendaraan. Mau ikut kendaraan, ya ojo kakek takon. Gak usah banyak nanya. Mau nanya sana kamu nyantri sama saya. Tinggal di pesantren saya 4 tahun, 5 tahun tak ajari. Kalau kamu penumpang yang asal naik, ya duduk manis saja malno. Paham? Paham enggak? Halo? Jangan dikira kiai bodoh, jangan dikira Habib bodoh, turah-turah dalile. Ya, cuman tidak layak dalil itu diberikan kepada Anda yang enggak mau belajar. Tiwas kesel. Tersinggung. Kan enggak level. Masa jelasin dalil sama yang begini-begini? Enggak level. Jelasin dalil itu sama yang level. Sama dengan pilot. Masa pilot membahas kinerja pilot sama penumpangnya enggak level tuh ya. Pilot itu membahas kinerja pilot sama tuh KNKT atau apa tuh ya. Ada komisinya ya, komisinya. Ya begitu. Ya ulama bahas dalil ya sama MUI itu ya wajar. Itu sama level. Levelnya santri itu manut. Sami'na wa ata'na, kami dengar dan kami taat, bukan kami dengar dan kami ngeyel. Kami dengar dan kami ngeyel baru taat. Gak ono. Sami'na wa ata'na, kami dengar dan kami ngeyel itu Bani Israel. Umatnya Nabi Musa, kami dengar dan kami ngeyel. Itu umatnya Nabi Musa. Umatnya Nabi Muhammad SAW, sami'na wa ata'na, kami dengar dan kami taat. Dah, akan oleh selawat. Selamat. Solawat sebanyak mungkin. Tuh solawat. Nah, pesan terakhir. Saya selalu ada amanat untuk menyampaikan ini dimanapun saya berada. Birrul walidain. Bekti marang wong tua. Berbakti pada orang tua. Sorry bro, ini jangan dianggap sepele. Sholatmu miliaran rakaat, pahalanya langsung dibusek sama Allah Ta'ala. Kalau kamu nggak bekti sama orang tuamu. Anishkurli wali walidain. Perintahnya Allah itu jelas. Syukuri aku dan orang tuamu. Gak ada, syukuri aku, sing liyane gak penting. Gak ada. Kamu syukur sama aku, bapakmu gak perlu, ibumu gak perlu, yang lain gak perlu. Yang penting kamu syukur sama aku. Gak pernah Allah ngomong begitu. Syukur padaku dan syukur pada orang tuamu. Kedua orang tuamu. Makanya anak yang rajin sholat, rajin ibadah, tapi nggak menghargai orang tuanya, tidak akan dihargai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kamu nggak mau menghargai orang tuamu. Man lam yashkurillah, lam yashkurillah. Siapa nggak terima kasih pada orang yang berbuat baik kepadanya, maka dia belum bersyukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak diterima syukurnya sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mohon maaf, sepuronipun ingkang kathah. Coba dicek. Saya sebagai pembicara di berbagai tempat ini berpengalaman tangan laku. Tangan saya ini super laku ini. Alhamdulillah. Ya, sekaligus juga musibah. Ya, alhamdulillah, yo, innalillah juga ini. Kenapa? Karena orang cium tangan saya ini modelnya macam-macam. Ada yang pilek umbul nempel. Innalillah. Musibah. Ada yang pakai parfum, tapi bukan parfum. Minyak wangi itu ada dua. Ada minyak wangi, ada minyak mumet.
Jadi kelihatannya parfum, tapi kalau dicium kita mumet ya, ambune gak enak. Makanya untuk parfum kan nanya sama orang lain, ambune enak gak? Enak enggak nih aromanya? Nah ada yang parfum betul wangi, jadi kalau ketempelan yang wangi ya berkah. Ketempelan yang minyak mumet, na'udzubillah, mending minyak wangi, minyak kayu putih. Minyak kayu putih itu enak, balsem masih lebih enak daripada aroma parfum onyong-onyong gak jelas itu. Pusing itu. Belum lagi yang salamannya modelnya macam-macam. Ada yang salaman sama jempol saya ditekuk, dikira Nabi Khidir. Tes Khidir apa itu? Ini Habib Novel atau palsu ini? Ya, jangan-jangan Nabi Khidir nih. Diperkes yang namanya jempol. Belum lagi yang salaman saking semangatnya dicokot. Kenapa? Ini putune Kanjeng Nabi, ketihe berkah, Masya Allah. Dracula ini. Macam-macam. Ada lagi yang salamannya itu tekuk-tekuk. Nah ini banyak tekuk-tekuk. Habib, ya kamu satu orang nekuk-nekuk saya, 1000 orang nekuk-nekuk. Ya pulang masuk rumah sakit mas, tekak-tekuk begini kan. Gak ada sahabat salaman sama Kanjeng Nabi tekak-tekuk. Ini termasuk bid'ah. Nekuk-nekuk ini bid'ah. Salaman yang sopan, cium tangan. Yai. Masya Allah, tapi jangan pakai bibir, plek nempel. Ya, pakai hidung, jangan pakai jidat, dahi. Salaman pakai dahi, ini Masya Allah nih. Kadang di sekolah-sekolah ini kan kurang pas. Nggak salah, tapi kurang pas. Karena meleset, tujuannya hidung kenanya dahi. Nah gini, nggak pas. Tujuannya hidung kenanya pipi, nggak pas. Salaman yang disunahkan tuh hidung, dicium. Pakai hidungnya. Cium hidung nih, hidungnya mencium tangan. Nah, salaman itu bagus. Masya Allah, saya jalan di Salamani senang. Karena kalau muslim mukmin ketemu salaman, dosanya berguguran. Yang jadi masalah, saya ditubruk, dikejar, didekap, dicokot. Lah pernah enggak dia orang tuanya datang langsung diparani, ibu, blak, gak tahu. Halo, itu yang di pojok sana, kapan terakhir nubruk ibunya? Nubruk loh. Habib. Ketemu ibunya, ibu. Udah gitu? Belum. Ada. Ustaz Abdul Somad datang. Ustaz Abdul Somad, Ustaz. Masya Allah. Bapaknya datang, siapa lagi? Bapakku. Masya Allah, ya Allah. Masya Allah. Ini hadir nih anak-anak model begini hadir. Kita-kita ini loh ya, nggak usah ngurus orang lain. Ini sama bapaknya, sama ibunya, itu bapakmu, ibumu itu. Gak ada beliau-beliau, kamu gak ada, karena saya mau nanya, kalau kamu kerja, ada orang ngasih modal kamu perusahaan, gedung 5 lantai, PN, kamu seneng atau gak seneng? Bilang apa sama orang tadi? Terima kasih udah ngasih saya gedung yang luar biasa, terima kasih. Bahkan mungkin jenengan sembah-sembah, terima kasih. Ya, orangnya datang langsung dengan bangun, hormati, ngasih gedung 5 lantai. Bapak ibumu ngasih kamu, sedekah air mani jadi kamu. Bener, coba kalau bapak ibumu gak mau, ya sayang, ya jangan sampai kita punya anak. Kalau anak, kamu gak ada. Kamu hasil sedekah mani bapak dan ibumu. Jadilah kamu. Mohon maaf saya ngomongnya vulgar, tapi biar paham. Orang yang ngasih gedung besar kamu terima kasih, bapak ibumu tuh ngasih kamu. Kamu tadi ono ki gara-gara bapak ibumu. Pilih mati apa ono? Pilih ono. Betul. Lo dikasih jadi ada kok yang buat ada nggak dihargai. Mestinya bapaknya datang, ayah. Masya Allah, lebih dikit gak apa-apa. Prakteknya kan paling turun 90%. Iya, teorinya begitu, prakteknya turun 90%. Para nono bapakmu, para nono ibumu cium tangannya. Ridhallah fi ridhal walidain. Sekali cium, dosa santai, enak toh ya? Enak. Barang siapa melihat wajah seorang mukmin dengan pandangan cinta. Melihat wajah seorang mukmin biasa. Jangan di jalan lihat mukmin, jangan pandang cinta, Masya Allah, ahli masjid, ahli sholawat, ya Allah. Lanang nyawang lanang loh ya, orang nyawang wang itu. Masya Allah mbaknya ahli sholawat ya, Masya Allah. Ngawur. Haram nadornya nih, gak boleh. Perempuan lihat perempuan, laki lihat laki, Masya Allah. Itu ya Allah, mas yang satu itu ya Allah. Cinta saya sama dia, Masya Allah. Tapi bukan LGBT, bukan loh ya.
Bukan, ini cinta karena apa? Ruhnya cinta, ya cinta karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Melihat seorang mukmin dengan pandangan cinta itu lebih utama daripada melihat Ka'bah secara langsung. Lihat Ka'bah secara langsung. Padahal untuk lihat Ka'bah secara langsung itu biayanya mahal. Umroh itu setidaknya 20 sampai 30 juta. Capeknya juga luar biasa. Maburnya 12 jam, 10 jam, 9 jam. Prosesnya lama, baru dapat pahala lihat Ka'bah secara langsung. Lihat mukmin langsung, itu kalau penuh cinta pahalanya seperti itu, mukmin biasa. Nah kalau lihat orang tuanya dengan penuh cinta, bapakku, Masya Allah, jiwa, bapak, Masya Allah, swarga ini. Nah kalau lihat bapaknya dengan sebel, dia lagi. Neraka. Naudzubillah min dzalik. Neraka. Bapaknya masuk rumah, seteko. Sekali apa-apa seteko. Masya Allah. Ini calon-calon intip neraka ini. Naudzubillah min dzalik. Pulang dari sini perbaiki hubungan kita dengan orang tua kita. Yang sudah baik, buat jadi lebih baik. Gak ada kata-kata sudah baik sama orang tua itu gak ada. Kabeh masih kurang. Habib, kiai selamatin sama orang tua juga masih kurang bekti. Bukan gak berbekti loh ya, kurang. Habib Novel sangat kurang bekti sama orang tuanya. Habib Ridho, kurang. Gak ada ukuran sudah lebih. Sampai ada anak bilang, ya Rasulullah saya udah gandeng orang tua saya, gendong orang tua saya. Saya hajikan tak gendong kabeh. Dari mulai Mekah sama Madinah sampai Mekah. Sudahkah saya berbekti? Urung. Yang begitu aja belum kok, apalagi yang begini-begini. Kurang akeh, osamane hawamu. Yang beliau aja saya bilang kurang kok, ya apalagi kalian sadar, paham? Halo, kapan terakhir kali mencium kening bapak ibumu? Tambah belum nikah udah mencium kening pacarnya. Naudzubillah min dzalik. Kening bapak ibumu loh, kening jidat al-jidatu wal keningu. Kapan terakhir jenengan cium? Ini Masya Allah nih kening ini. Nabi Muhammad SAW setiap kali ketemu Fatimah Zahra radhiyallahu ta'ala anha, wa Fatimah Zahra ketemu Rasulullah SAW, Fatimah ketemu ayahnya ketemu Fatimah. Apa yang dilakukan pertama kali? Fatimah mencium kening ayahnya mencium kening Fatimah. Masya Allah, ketemu ambungan-ambungan batuk dulur. Kapan terakhir? Belum pernah. Almarhum ayah saya yang meninggal kurang lebih 3 tahun yang lalu. Hampir 3 tahun ayah saya, setiap pagi itu saya selalu cium, insya Allah cium tangan ibu bapak saya dan saya cium keningnya. Mertua saya juga saya lakukan yang sama. Nah ayah saya itu saking senangnya dicium saya anaknya almarhum, itu setiap pagi sebelum saya cium keningnya dikasih minyak wangi. Jadi keningnya diolesi parfum. Kenapa? Mau menghormati hidung anaknya. Anakku hidungnya mau nempel keningku, ben seneng irungi. Dikasih wangian, seperti itu. Seneng tuh bapak. Makanya kalau jenengan nanya Habib Novel, caranya sukses bagaimana? Habib Novel kok bisa begini bagaimana? Habib Novel jawaban saya gampang, ambungan batuk bapakmu beres-beres. Ya, cium kening ibumu, seneng no. Senengnya rujak tuh kok no rujak, gampang tuh ya, ridhollah fi rujak. Ridhollah fi rujak, gak usah tahajud kangelen. Gak usah poso seneng kenis kak, kangelan. Bu ajak makan rujak, bapakmu seneng halal rujak halal ya. Rujak halal, duduk pak bu rujak, makan rujak lotis bareng-bareng. Ketawa, seneng, afdol min tahajudik. Lebih utama daripada tahajudmu ribuan rakaat. Karena kamu tahajud untuk nafsumu sendiri. Tapi kalau kamu makan rujak bersama ibu bapakmu, kamu tundukkan nafsumu untuk menyenangkan orang tuamu. Itulah yang dikatakan surga ada di bawah telapak kaki ibu. Maksudnya tundukkan nafsumu, keinginanmu di bawah keinginan orang tuamu. Tambah sekarang ngomong begini. Bapak sama ibu manggil anaknya. Kebetulan anaknya namanya Bagus sama Rahmawati. Gus, Bagus, bapak dan ibu sudah pilihkan Dik Fulanah untuk menjadi istrimu. Anak yang solihah, nyantri sekian tahun, bla 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 bla. Jawabannya bagus. Bapak ibu dengan segala hormat, yang mau menikah saya, bukan bapak.
Nah, kalau bapak suka sama dik fulana, silakan bapak yang nikahin. Masya Allah. Luar biasa nih anak soleh bener nih. Kurang ajar kan ya? Kurang ajar. Mestinya kalau nggak suka, Bapak Ibu terima kasih atas pilihannya. Boleh saya coba dulu. Kalau cocok dilanjut, nggak cocok nanti Bapak carikan yang lain. Atau kalau Bapak Ibu mau loh ya, saya minta tolong. Kenapa? Tolong dong, pilpres aja pilihannya 2. Masa calon istri cuma 1? Keren nih anak ini. Bahasanya santun, mesem apanya. Lah mau pilih piro? Nah kalau namanya laki-laki itu kan calonnya mestinya loh ya 8. Kenapa? Kan istrinya boleh sampai 4. Siapa tahu Pak, saya bisa langsung 4. Bapaknya kaget, Masya Allah aku siji awak merpapat. Guyon ini. Sama orang tua guyon, nyambung ker asik. Ya udah, wis tonton saya sing siji, gak cocok tak golek kemeneh. Oh keren ini kan ya. Seneng nih orang tuanya. Lah yang perempuan juga gitu. Ayo, Dek, Rahmah, ini saya udah carikan suami untuk kamu. Langsung bedal. Selamanya aku tidak akan mau menikah dengan dia. Masuk kamar, banting. Oh, Masya Allah. Jawaban malaikat, selamanya kamu tidak akan masuk surga. Kapokmu kapan? Halo, wedok. Ini enggak bapak ibumu. Paham gak? Halo, mbak, paham atau tidak? Paham atau tidak? Apa? Loh saya itu bengok tapi wajah saya senyum toh ya. Jangan lihat bengokan saya, lihat wajah saya. Halo. Tapi kalau beliau-beliau lihat wajah saya bahaya. Paham kawan-kawan? Apa? Birrul walidain. Makanya nanti kalau saya Naufal bin Muhammad Al-Idrus jadi Presiden RI tahun 4000 Masehi. Loh, saya kan mencalonkan dari sekarang. Saya akan usulkan kepada DPR dan MPR untuk segera membuat undang-undang tentang tindakan kriminal yang tidak dianggap kriminal. Pencuri ditangkap, pembunuh ditangkap, perampok ditangkap, pemabuk ditangkap, penjudi ditangkap, pezina ditangkap, anak durhaka belum ada yang nangkap. Karena durhakanya anak lebih daripada zina, durhakanya anak lebih daripada judi, durhakanya anak lebih daripada pembunuhan yang kita lihat akhir-akhir ini. Ngeri, orang dimasukkan dalam tong, dicor dan lain sebagainya. Na'udzubillah min dzalik. Ngeri kita dengar semua itu. Anak yang durhaka lebih ngeri dari semua itu. Tapi kita belum buat pasalnya saudara-saudara. Makanya kalau saya jadi presiden nanti tahun 4000 Masehi dan Anda milih saya di alam barzah, saya akan kerahkan DPR MPR barzah untuk membuat pasal anak durhaka wajib ditangkap dan dipenjarakan sekurang-kurangnya 50 tahun. Kenapa? Karena negara saya tidak akan aman, negara saya tidak akan tentram kalau Allah gak ridho kepada mayoritas anak-anak yang ada di negara saya. Karena gak ada ridho Allah, gak ada ridho untuk negeri ini. Betul saudara-saudara? Salawat Allahumma sholli alaihi. Ya takbir itu ya, untuk takbir lain urusannya. Kalau saya sholawat, masa takbir terus. Kalau apa-apa takbir, ya lain. Kalau saya sholawat, ya namanya majelis maulid masuk takbir, kan gak pas. Jenengan masa malam takbiran, Allahu Akbar, jenengan beda sendiri. Ya Rabbi sholli ala Muhammad, Ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Gak salah tapi dianggap gendeng. Paham? Kullu fi mahallih, semua pada tempatnya. Ada yang menggaing yang RKRI, kekuatan asing masuk, wah langsung jenengan di depan takbir, Allahu Akbar, wah keren. Paham? Halo? Apa yang dipahami? Mohon maaf anak-anak yang merokok, sorry, mohon maaf. Jangan sekali-kali kamu bawa teman yang merokok di depan orang tuamu. Usiren kaplok kono wong kuwi. Ojo kurang ajar marang bapak ibu ku yo. Ning ngarepe bapak ibu ku aja ngrokok awakmu.
Aku ki ngerokok tapi gak tahu dengar bapakku, gak ngerti ibuku. Kalau kamu mau kenal sama saya, singkirkan rokokmu dari orang tuaku. Masya Allah, keren. Langsung ada perempuan dengar jatuh cinta. Hebat Kang Mas. Ternyata mengajeni orang tuanya seperti itu. Nah sekarang di pengajian, Habib di atas, Kiai di atas, sekitarnya orang tua, cacile ngerokok. Kayak kurang ajar. Makanya kalau ada polisi saya suruh nangkap itu. Bener. Banser, Kokam, ya, kemudian pemuda Pancasila, Satgas, kalau ada yang merokok di pengajian harap ditangkap. Kenapa? Karena orang tersebut menurut undang-undang wajib ditangkap. Kenapa wajib ditangkap? Yang bicara bukan saya, undang-undang. Habib kok ngomong begitu? Iya. Karena orang itu adalah pembunuh yang berkeliaran. Sebab ditegaskan dalam rokok ditulis dengan nyata-nyata dan iklan di mana-mana. Peringatan, merokok membunuhmu. Betul atau betul? Berarti perokok adalah pembunuh. Sasarannya sangat, bukti ada di tangan saudara-saudara. Ojo tegang-tegang toh ya. Jangan terlampau serius. Wong guyon kok ya, awakmu serius. Itu kan blunder itu. Kalimat itu blunder. Kalau merokok pembunuhmu berarti merokok adalah pembunuh. Maka perokok wajib dibunuh ngawur kamu. Ditangkap dengan alat bukti yang sudah lengkap. Betul kan ya? Diamankan. Ya yang muda-muda jangan ngerokok di pengajian. Mau ngerokok sana di kafe, di itu ya. Tempat yang ngerokok. Di bioskop aja nggak ada yang ngerokok kok. Jangan coba ngerokok di bioskop. Dikeroyok sak bioskop. Betul tak betul? Makanya di sini jamaah pengajian kalau ada yang ngerokok silakan dikeroyok. Mosok pengajian sama bioskop kok menang bioskop. Ngisin. Di bioskop tuh peraturannya jelas. Adab dukhulil bioskop. Sopan santun, tata krama masuk bioskop. 1, dilarang merokok. 2, dilarang menyalakan handphone. Dalam bioskop gak boleh loh nyalakan handphone. Suruh matikan handphonenya. Bahkan ada peringatannya tuh. Gede, peringatan besar dia. Handphone harap dimatikan. Seperti itu ada semuanya. Gak boleh ngerokok, gak boleh bersuara. Ketika film diputar, ojo ngomong dewe, menengo, ojo ganggu liyane. Di bioskop aja beradab, di pengajian kok biadab. Terus gitu mau cari barokah. Apa ada berkahnya kalau begitu? Berkahnya akan hilang. Nah makanya jangan sampai kita udah di majelis tuh, harga ini majelis, ini maulid, ini tempat ilmu. Gak boleh saya kotori dengan rokok saya. Walaupun saya perokok, Masya Allah. Saya punya teman tuh perokok edan. Gila sama rokoknya. Tapi saya heran, dia masuk masjid, rokoknya dikeluarkan dari kantong, dimasukkan di dalam motor. Nih motor ya, nggak punya mobil, buka, dimasukkan, ditutup. Nanyalah saya, kenapa rokokmu kamu taruh di situ? Jawabannya, ini barang jelek, Bib. Nggak boleh dibawa masuk ke masjid. Ini barang elek, tempatnya di sini, bukan di dalam. Masya Allah, ingin cepat mlebu swarga. Karena hatinya ada ta'zim kepada masjid. Ta'zim kepada majlis. Wahai pemuda-pemuda yang merokok. Jika engkau belum meninggalkan rokokmu, jadikan rokokmu menghormati majlismu. Keren. Setuju? Oh enggak, harus setuju tak? Tangkep kamu. Halo. Alhamdulillah. 1 jam lewat 5 menit sudah saya bicara. Yang live Instagram insya Allah kalau dari awal sudah pasti live yang untuk kedua kali. Sudah nyambung. Ya, yang Instagram. Kalau Facebook lancar. Instagram kan 1 jam. Nah ini kenapa saya ngomong bab birrul walidain? Karena birrul walidain itu untuk semuanya. Apalagi ini banyak anak muda. Ya, siap cium tangan orang tua. Saya tak tiru-tiru Habib Rizik. Siap cium tangan orang tua. Siap cium kening orang tua. Siap bakti sama orang tua. Sholawat. Allahumma sholli wa sallim alaihi. Lu majlis maulid masuk takbir, gak pas tuh ya. Habib Rizik dikira garap. Memang beliau orang Betawi, orang Jakarta yang ngomongnya bengak-bengok. Masa orang Jakarta, orang Betawi ngomongnya, siap cium tangan orang tua. Habib melambai. Bahaya nih Habibnya ini. Halo, dah ya? Nah, termasuk salah satu, kalau pengen rezekinya nggak putus, dalam hadis disebutkan, Allah tidak akan mutuskan rezeki dari seorang hamba, selama hamba itu mau mendoakan kedua orang tuanya. Selama hamba itu mau mendoakan orang tuanya.
Jadi kalau pengen rezeki lancar, ojo mandek dongo buat orang tua. Habis sholat, dunia ini langit mau runtuh, jangan takut. Tetap doa, Rabbighfirli wali walidayya. Habis sholat dulu ya. Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Semoga berkah manfaat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma ya rabba kulli syai'in bi qudratika ala kulli syai'in. اغفر لنا كل شيء ولا تسألنا عن شيء ولا تحاسبنا في كل شيء واعطنا كل شيء اللهم اغفر لنا ولوالدينا اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما يا الله يا الله Ya Allah, 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 Allahumma ya Rabb. Tolong ampuni kedua orang tua kami. Tolong ampuni kedua orang tua kami ya Allah. Tolong ampuni kedua orang tua kami ya Allah. Tolong ampuni mertua kami ya Allah. Tolong ampuni mertua kami ya Allah. Tolong ampuni kakek nenek kami ya Allah. Ya Arhamar Rahimin. Ya Allah, tolong jadikan orang tua kami bahagia dunia, bahagia akhirah. Jadikan orang tua kami mulia dunia, mulia akhirah. Jadikan orang tua kami selamat dunia, selamat akhirah. Jadikan orang tua kami ya Allah bangga dengan kami di dunia hingga di akhirah. Ya Arhamar Rahimin, ampuni dosa-dosa kami kepada orang tua kami. Jadikan orang tua kami ridha kepada kami. Jadikan orang tua kami ridha kepada kami. Jadikan guru-guru kami ridha kepada kami. Jadikan guru-guru kami ridha kepada kami ya Allah. Jadikan guru-guru kami bangga kepada kami di alam dunia dan di alam barzah dan di jannah-Mu ya Arhamar Rahimin. Jadikan mereka semua beliau-beliau ridha kepada kami ya Allah. Dan tunjukkan tanda-tanda keridhaan orang tua kami kepada kami. Tunjukkan tanda-tanda keridhaan guru-guru kami kepada kami. Karena keridhaan mereka adalah keridhaan-Mu ya Allah. Keridhaan mereka adalah keridhaan-Mu ya Allah. Tolong ridhai kami semua 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 ya Allah. Ya Arhamar Rahimin. Jadikan kami dan anak-anak kami anak-anak yang saleh dan salihah. Jadikan anak keturunan kami anak-anak yang iman dan takwa kepada-Mu ya Allah. Iman dan takwa kepada Nabi ya Allah. Cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, jadikan anak keturunan kami selamat dunia, selamat akhirah. Mulia dunia, mulia akhirah. Tentram dunia, tentram akhirah. Ya Arhamar Rahimin. Teruntuk pasangan hidup kami ya Allah. Teruntuk pasangan hidup kami ya Allah. Teruntuk pasangan hidup kami ya Allah. Jadikan beliau-beliau selamat dunia, selamat akhirah. Mulia dunia, mulia akhirah. Tentram dunia, tentram akhirah. Ya Arhamar Rahimin. Rabbana zalamna anfusana. Wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Faghfir lana dhunubana. واستر عيوبنا وتقبل جميع حسناتنا وتجاوز عن سيئاتنا اللهم ادفع عنا البلاء والوباء والولاء والغلاء والفتن ما ظهر منها وبطن اللهم ارزقنا العافية ودوام العافية والشكر على العافية وتمام العافية والعافية من كل أذية والبلية اللهم أعمر أجسادنا بطاعتك وأعمر قلوبنا بمحبتك وأعمر أرواحنا بمعرفتك وأعمر أسرارنا بمشاهدتك اللهم إنا نبات نعمتك فلا تجعلنا حصادا نقمتك اللهم لا تحرمنا خير ما عندك للشر ما عندنا اللهم إنا نسألك من كل خير أحاط به علمك في الدنيا والآخرة ونعوذ بك من كل شر أحاط به علمك في الدنيا والآخرة يا مالك الدنيا والآخرة وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد
wa alihi washabihi wasallam. Alhamdulillah rabbil alamin. Al-Fatihah.